Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa pusing sendiri lihat file digital yang berantakan di mana-mana? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah semua kekacauan itu jadi sebuah sistem yang super rapi dan efisien. Yuk, kita bedah bareng-bareng seni mengarsipkan dokumen ini. Kita semua pasti pernah kan? Itu loh, momen panik pas lagi butuh banget tapi filenya entah nyelip di mana. Jantung rasanya deg-degan, ngeklik folder satu-satu. Stres karena tumpukan file digital itu beneran ada. Tapi ada solusinya dan kita bakal bahas tuntas sekarang. Oke, kita mulai dari akar masalahnya. Rasa frustrasi ini kan datang dari sistem yang gak beres. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin sebuah sistem pengarsipan itu dibilang bagus? Intinya tuh gini, ini bukan cuma soal rapi-rapi aja. Sistem yang hebat itu punya dua pilar utama, gampang diakses dan aman. Kalau Anda bisa nemuin file dalam hitungan detik dan yakin file itu nggak bakal hilang, nah itu tandanya Anda udah berhasil. Biar bisa bikin sistem yang oke, kita bisa contek dari 5 metode klasik yang udah terbukti ampuh. Mungkin kedengarannya agak jadul ya, tapi logikanya itu kuat banget dan bisa langsung kita pakai di dunia digital kita. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, yang paling umum dan gampang, sistem upchat. Ini sama persis kayak Anda nyari nama di kontak HP. Kalau butuh file dari klien namanya Citra, ya tinggal cari aja di folder C. Simple, cepat, nggak perlu mikir panjang. Selanjutnya, sistem perihal atau subjek. Di sini, kita mainnya pakai kategori berdasarkan isi file. Semua invoice masuk ke folder keuangan, semua perjanjian ke folder legal. Cara ini manjur banget buat misahin berbagai jenis pekerjaan biar nggak campur aduk. Terus ada sistem numerik, yang ini pakai angka sebagai kode. Emang sih butuh semacam kamus atau daftar indeks buat nerjemahin kodenya, mirip kayak di perpustakaan gitu. Tapi kelebihannya, sistem ini bisa ngatur ribuan file dengan presisi tinggi, cocok banget buat arsip yang super besar dan kompleks. Sekarang coba bayangin kalau Anda kerja di perusahaan yang cabangnya ada di mana-mana. Nah, disinilah sistem geografis jadi jagoannya. Semua file diatur berdasarkan lokasi, misalnya Bandung, Medan, Makassar. Ini pas banget buat tim sales, logistik, atau bisnis apapun yang operasinya tersebar di banyak wilayah. Terakhir, sistem kronologis alias berdasarkan tanggal. Ini udah jadi sahabatnya orang keuangan sama manajer proyek. Butuh semua transaksi bulan lalu? Atau mau lihat progres proyek dari minggu ke minggu? Sistem ini jawabannya. Oke, dasar-dasar logikanya udah dapat nih. Sekarang, kita perlu kenalan sama bahan bakunya, yaitu berbagai jenis file yang kita temuin setiap hari. Paham soal ini bakal bantu kita nyimpan file dengan lebih cerdas. Nah, ini dia pasangan yang paling sering kita pakai. Gampangnya gini, file Word atau DOC itu ibarat adonan, masih mentah, masih bisa diutak-atik. Sementara PDF itu versi finalnya, kuenya yang udah jadi, udah dikunci formatnya, dan siap dibagikan ke siapa aja karena tampilannya bakal sama di perangkat manapun. Kalau buat gambar, ada 3 pemain utamanya. JPG itu paling pas buat foto, karena bisa menyeimbangkan kualitas sama ukuran file. Terus ada PNG, ini jagoannya buat logo atau grafis yang butuh background transparan. Dan TIFF, wah, ini format sultannya. Pakai ini kalau Anda butuh kualitas cetak terbaik, karena dia menyimpan semua detail gambar tanpa kompresi sama sekali. Nah, untuk media, bedanya simple aja. MP3 itu khusus buat audio, musik, rekaman suara, podcast. Sedangkan MP4 itu kayak kotak bekal multimedia. Di dalamnya bisa ada video, audio, bahkan teks subtitle. Semuanya jadi satu dalam satu file yang praktis. Oke, teorinya udah, jenis filenya juga udah kita kenal. Sekarang, saatnya praktek. Kita bakal gabungin semuanya jadi langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda coba. Anggap aja ini panduan buat membangun benteng digital Anda. Pada dasarnya, proses pengarsipan digital itu cuma punya 3 langkah inti. Pertama, migrasi. Pindahin dokumen kertas ke format digital, biasanya lewat proses scan. Kedua, simpan. Taruh file-file digital itu ke struktur folder yang udah kita pikirin matang-matang. Dan ketiga, ini yang paling krusial tapi sering dilupain, indeks. Bikin file itu gampang dicari. Serius, tanpa indeks, 2 langkah pertama tadi bisa jadi sia-sia. Prosedur ini mungkin kelihatannya panjang ya, tapi intinya adalah alur kerja yang sangat logis. Anda mulai dari memilah-milah, bikin struktur foldernya, terus masukin filenya. Tapi dari semua langkah ini, ada satu yang hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Lakukan pencadangan atau backup, anggap aja ini asuransi jiwa buat data digital Anda.
Tanpa backup, semua kerja keras Anda itu rapuh banget. Oke, setelah semua kerja keras ini, hasilnya apa sih? Kenapa kita harus repot-repot ngelakuin ini semua? Nah, sekarang mari kita lihat gajinya. Manfaatnya itu banyak banget, tapi bisa kita kelompokkan jadi 3 hal besar. Pertama, efisiensi. Anda jadi bisa nemuin file jauh lebih cepat dan hemat banyak sumber daya, dari waktu sampai kertas. Kedua, keamanan. Resiko file hilang atau rusak itu turun drastis. Dan kalaupun ada masalah, proses pemulihan datanya jauh lebih gampang. Dan yang terakhir, kolaborasi. Berbagi file ke rekan kerja jadi super gampang dan aman. Ujung-ujungnya, cara kerja kita jadi lebih cerdas. Kalau ada satu kalimat yang bisa merangkum semua obrolan kita hari ini, inilah kalimatnya. Prinsipnya sederhana banget. Pas lagi butuh, file harus gampang ditemuin dan keamanannya terjamin. Itulah definisi sukses yang sebenarnya dalam dunia perarsipan. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan. Coba deh sekarang lihat desktop atau folder downloads di komputer Anda. Kalau ruang digital itu adalah cerminan cara kerja kita, kira-kira pesan apa yang sedang disampaikannya tentang Anda? Mungkin sekarang adalah waktu yang paling pas buat mulai bersih-bersih.